السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Masih kita pada ayat Allah Subhanahu wa taala yang ke-92 mengenai seorang mukmin yang membunuh orang mukmin lainnya dengan tidak sengaja. Adapun sengaja, tidak ada seorang mukmin, tidak mungkin seorang mukmin membunuh mukmin yang lainnya dengan sengaja. Illa khata'a, kecuali tidak sengaja. Tidak sengaja itu juga ada dua macam. Ada tidak sengaja murni, ada tidak sengaja yang mirip dengan sengaja. Apa contohnya? Kalau kamu melakukan salah satu pekerjaanmu, kemudian tiba-tiba terjadi kecelakaan, khata'an. Apakah kampak yang kamu bawa jatuh ke satu orang, krek, kamu sedang nebang pohon di atas, misal, itu murni tidak sengaja. Tetapi ada orang yang berantem, saking jengkelnya apa saja dipukulkan ya, sampai lebam-lebam, dibawa ke rumah sakit, mati. Sengaja apa enggak itu? Hah? Sungguh Anda enggak niat bunuh. Wallahi saya tidak niat bunuh, tapi nyatanya mati. Saya hanya pakai tangan kosong, entah kena apanya, tiba-tiba meninggal. Yang dugaan dia dan dugaan orang umum juga, kalau pakai tangan kosong itu nggak akan mati, tapi ini mati.
Ini namanya khata'an tapi syibhul amad. Syibhul amad, menyerupai kesengajaan. Dia hanya ingin menyakiti, tapi ternyata sampai mati. Barakallahu fiikum. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, amma diyatu fa innaha tajib ala aqilatil qatil fil khata' wa shibhil amad. Adapun diat dibayarkan wajib bagi aqilatil qatil fil khata' dan shibhul amad, bagi orang yang semua ikut bekerja sama untuk menyebabkan terjadinya pembunuhan yang tidak sengaja tadi, atau yang dijuluki dengan shibhul amad. Hati-hati, jangan main-main dalam masalah nyawa. Beberapa pondok terjadi sampai didatangi polisi karena satu anak dikeroyok rame-rame oleh sekian anak lain, masuk rumah sakit. Alhamdulillah nggak mati. Baik, urusannya jadi panjang, orang tuanya tidak terima, menuntut segala macam. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau dikeroyok oleh teman-temannya mati? Yang membunuh siapa? Kamu ikut mukul, saya cuma 2 kali. Kamu cuma sekali, saya cuma sekali. Saya cuma dorong aja. Saya nggak ikut-ikut mukul. Saya cuma waktu itu menjongklokkan ke sana, ternyata kepalanya kejedor batu. Ya nggak sengaja. Ya. Tetapi walaupun tidak sengaja, itu kan syibhul amad. Kalian memang berkehendak untuk menyakiti. Tetapi akhirnya kebablasan. Sampai mati. Karena namanya nafsu. Itu ammaratun bisu. Nafsu itu berbahaya. Kadang-kadang emosi, kemudian kebablasan. Sehingga hati-hati, itu yang pertama. Yang kedua, yang dituntut untuk membayar diat semuanya, tidak peduli. Walaupun penyebab matinya mungkin karena kena batu di bawah, walaupun semua yang ikut memukul urunan, bayar dia. Musallamatun ila ahlih, disampaikan kepada keluarganya. Kepada siapa dibayarkan? Kepada ahlul mayyit. Al-mayyit. Ahlul mayyit adalah warasatuhu. Warasatuhu, ahli warisnya. Kalau orang ini punya anak, kasihkan anak-anaknya. Kalau nggak punya, ada orang tuanya, kasihkan orang tuanya. Kasihkan ahli warisnya. Musallamatun ila ahli, jubran liqulubihim, untuk menghibur hati mereka kehilangan saudaranya, kehilangan orang tuanya, atau kehilangan anaknya. Wal muradu bi ahlihi hahuna, yang dimaksud dengan ahluhu di dalam ayat ini adalah hum warasatuhu, ahli warisnya. Fa innal warasah yarithuna ma tarakal mayyit, karena ar-warasah mewarisi apa yang diberikan atau apa yang ditinggalkan oleh si mayit. Ahli waris adalah orang-orang yang menerima apa yang ditinggalkan oleh si mayit. Maka seakan-akan si mayit ini meninggalkan warisan, yaitu diat tadi, dengan jumlah senilai dengan 100 ekor unta. Bisa 2 miliar atau 1,5 miliar, wallahu ta'ala a'lam, tergantung keadaan harga pada saat tersebut. Fadiyah
dakhilatun fi ma taraka walidiyah tafasil. Maka diat ini termasuk salah satu dari bagian yang diwariskan. Ini sang mayit, orang yang terbunuh, maktul, orang yang terbunuh, yang korban, diberi diat. Berapa itu? 1 miliar? Kebanyakan ya? Berapa itu? 1 miliar nolnya berapa? Ayo, 1000 juta, 1000 juta 1 miliar. Nah, barakallahu fikum. Maka ketika si mayit ini telah dibayarkan diatnya, seakan-akan mayit ini mewariskan 1 miliar rupiah. Maka berikan pada warasahnya, ahli warisnya. Tentunya dihitung sesuai dengan ilmu waris. Dan pembahasannya ada tersendiri dalam bab masalah waris. Walidiyati tafasilu katsirah. Dalam masalah diat ini banyak rincian-rincian pembahasan. Tentunya madkuratun fi kutubil fiqh. Disebutkan dalam kitab fikih. Artinya pelajarannya pelajaran fikih. Dalam pelajaran tafsir sudah cukup disebutkan bahwa diat diberikan pada keluarga si mayit. Titik. yakni ahli warisnya. Wa qawluhu, kemudian ayat berikutnya berkata illa an yasaddaqu, kecuali kalau mereka mau bersedekah. Siapa? Ahli waris al-maqtul, ahli waris dari orang yang terbunuh tadi. Bagaimana sedekahnya? Sedekahnya dengan berkata, sudah enggak usah dibayar diatnya, enggak apa-apa, saya ikhlas, qadarullah wa ma syaa fa'al. Berarti sedekah. Nilainya keluarga tadi seakan-akan bersedekah dengan diat sebesar ini, masya Allah. Atau dikurangi, udah separuh aja. Atau dikurangi lagi, cukup untuk urus ini saja dan itu saja selesai. Paling 100 juta. Kalau ikhlas tidak mengapa. Maka barakallahu fikum, hukum-hukum dalam syariat Islam ada yang berkait dengan hukum Allah syariat secara langsung, maka itu tidak bisa dirubah apapun yang terjadi. Ada yang merupakan hak orang yang terdolimi. Kalau hak Allah Subhanahu wa taala murni, seperti siapa yang mencuri potong tangan, ini tidak peduli yang mencurinya memaafkan, yang dicurinya memaafkan ataupun tidak memaafkan. Loh, saya dicurinya memaafkan, tidak apa-apa, tetap potong tangannya oleh penguasa muslim. Karena ini bukan urusan kamu, bukan urusan barang kalian dicuri, tidak. Supaya orang lain nanti tidak dicuri lagi sama orang yang sama. Biar jerak, potong tangannya. Paham ya? Tetapi kalau tadi diat, kaitannya dengan keluarga sang mayit. Maka kalau keluarganya memaafkan, boleh. Ini ayat mengatakan illa an yasaddaqu, kecuali kalau mau bersedekah. Udahlah, enggak apa-apa, saya maafkan. Jadi enggak perlu bayar diat, enggak usah. Selesai ya urusan. Kalau ini habis mencuri mau dipotong oleh hakim, algojonya hakim tentunya. Kemudian orang yang dicurinya, Pak Hakim, saya memaafkan dia, biar saja, jangan dipotong tangannya. Ini bukan urusan kamu. Kamu maafkan, kamu tidak memaafkan, tetap dipotong. Itu bedanya ya. Perkara ini kan perkara itu. Karena dia melanggar syariat Allah, maka harus dihukum. Sama seperti orang yang minum khamr dicambuk. Oh, saya memaafkan. Siapa yang memaafkan? Dia berbuat dosa, dicambuk. Itu urusan hukum-hukum had. Namanya hukum had. Hudud. Hukum-hukum hudud ini
tidak bisa diganggu gugat. Itu sudah maktub dalam Quran. Faqta'u aydiyahum. Adapun diat, barakallahu fikum, Allah katakan musallamatun ila ahlih. Berikan pada keluarganya, ahli warisnya, illa an yasaddaqu, kecuali kalau mereka bersedekah. Berarti boleh tawar-tawaran? Ya boleh. Bagaimana tawar-tawaran? Saya nggak punya untuk bayar diatnya. Bagaimana ini wahai keluarga? Saya betul-betul menyesal. Saya waktu itu memang terlalu ngebut naik mobil, lalu begini. Gimana kalau saya bayar sekian saja? Ya sudah, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sisanya berarti keluarganya bersedekah. Illa an yasaddaqu. Wa fi dzalika hasun lahum 'ala al-'afw. Yang dimaksud tasaddaqu adalah warasatul qatil, ahli waris dari orang yang terbunuh, bil 'afwi 'anid diyah, dengan memaafkan diatnya, fa innaha tasqut, maka diat tadi gugur. Wa fi dzalika hasun lahum 'ala al-'afwi, maka ini merupakan anjuran bagi kaum muslimin untuk saling memaafkan. Lianna Allah samaha sadaqah, karena Allah menamakan tadi dengan sedekah. Wa sadaqatu matlubah, sedangkan sedekah disuruh. Bahkan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat. Nah, matlubatun fi kulli waqtin, disuruh, diperintahkan dalam keadaan apapun, setiap waktu untuk bersedekah. Fa in kana al-maqtulu min qaumin aduwwin lakum, kalau orang yang terbunuh tadi berada di tengah-tengah musuh kalian, kaum yang aduwwin lakum, kaum yang musuh kalian. Siapa musuh muslimin? Ai kuffar. Kufarnya kufar harbiyin. Kufar harbiyin. Wa huwa mu'min, tapi dia orang beriman. Masih ingat ayat yang sebelumnya? Yang saya gambarkan di sini berapa kotak? Ya, masih ingat? Ayat, kalau ada satu orang mukmin, nah, di tengah musuh, dan musuhnya harbi, apa kemarin hukumnya? Boleh diperangi apa enggak boleh? Boleh. Terbunuh, tidak apa-apa. Tetapi barakallahu fikum, karena dia mukmin, ini ceritanya, yang mukmin tapi nggak mau hijrah, masih di tengah-tengah musuh. Puasa 2 bulan, tapi nggak perlu bayar diat, nggak perlu dikirim diat kepada mereka keluarganya, tidak perlu. Mengapa? Salah sendiri. Kenapa berada di tengah musuh? Maka ayatnya berkata, fa in kana min qaumin aduwwin lakum, kalau ternyata dia di tengah-tengah musuh kufar harbi wa huwa mu'min, dan dia beriman, fa tahriru raqabatin mu'minah, maka hanya dibayarkan diatnya saja. Saya ulangi, maaf. Maka hanya memerdekakan budak saja. Memerdekakan budak mukminah. Ai laisa alaikum li ahlihi diyat, yakni tidak perlu membayar diat pada keluarganya. Li adam ihtiramihim fi dimaihim, maka karena darahnya tidak terhormat. Maksudnya terhormat, terjaga, tidak terjaga. Mengapa tidak terjaga? Karena dia berdiri di tengah-tengah musuh yang sedang berperang. Maka adam ihtiramihim fi dimaihim wa amwalihim, maka tidak terjaga darahnya dan hartanya. Baik, berarti sesuai dengan ayat yang sebelumnya, perangi. Kalau ada orang yang muslim di tengah-tengah mereka musuh, siapa suruh nggak hijrah ke negeri muslimin? Alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah bumi Allah luas? Tetapi kalau ternyata benar terbunuh,
dan membunuhnya sadar itu saya yang membunuhnya, padahal dia muslim, tidak perlu bayar diat. Cukup engkau memerdekakan budak saja. Jadi haknya dia tidak diberi, yaitu diat, tetapi hak dia kepada Allah Subhanahu wa taala, taubah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memerdekakan budak kalau ada. Kalau tidak ada, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Taubatan minallah, sebagai taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman lam yajid, barang siapa yang tidak mendapatkan, yakni tidak mendapatkan budak untuk dimerdekakan, fasiyamu syahraini mutatabi'ain, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Baik, sebelum masuk ke situ ada keadaan yang ketiga. Keadaan yang pertama adalah yang memang tidak sengaja tapi seperti sengaja. Karena dia menyakiti, ternyata kebablasan, walaupun tidak ada membunuh. Yang kedua, orang mukmin di tengah musuh yang sedang diperangi. Sekarang yang ketiga, wa in kana al-maqtulu min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Kalau yang terbunuh adalah seorang yang di tengah kaum, antara kaum itu dengan kaum muslimin ada perjanjian damai untuk tidak saling menumpahkan darah atau tidak saling berperang. Tapi ternyata terbunuh dengan tidak sengaja. Fadiyatun musallamatun ila ahli. Tadi di tengah musuh, sekarang di tengah kaum. Bainahum wa bainakum mitsaq. Antara mereka dengan kalian ada perjanjian. Walaupun ini kufar, ada perjanjian damai. Ternyata ada orang di sini mukmin yang terbunuh olehmu tidak sengaja. Apakah kaum muslimin melanggar perjanjian? Tidak boleh. Walaupun perjanjian dengan orang kafir, kaum muslimin tidak boleh melanggar perjanjian. Maka bagaimana kalau ada yang tidak sengaja terbunuh? Ternyata Islam lagi, wa huwa mu'min. Bagaimana? Fadiyatun musallamatun ila ahlih, maka berikan diatnya kepada keluarganya, itu untuk hak mereka. Wa tahriru raqabatin mu'minah, dan memerdekakan budak sebagai urusan taubat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa sekarang 2 kalau yang tadi 1? Yang ini cuma 1. Cukup merdekakan budak saja atau puasa 2 bulan berturut-turut. Diatnya tidak perlu karena kafir harbi. Yang ini karena terikat perjanjian, maka ini kesalahan besar, melanggar perjanjian, maka bayarkan diatnya kepada keluarganya. Ditambah dengan memerdekakan budak yang mukminah kalau ada. Kalau tidak ada, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Faman lam yajid, tentunya alasannya sudah jelas, karena kehormatan dan terjaga darahnya, karena terikat perjanjian damai. Wa dzalika lihtirami ahlihi bima lahum minal ahdi wal mitsaq. Yang demikian karena terjaga orang-orang tersebut, kaum tersebut dan orang-orang yang ada di dalamnya karena terikat perjanjian. Naam. Faman lam yajid, siapa yang tidak mendapatinya, ay lam yajidir raqabah wala samanuha. Lam yajid raqabah wala samanaha. Bi an kana mu'siran bidzalik, kalau tidak mampu memerdekakan budak dan tidak pula uangnya, tidak memiliki untuk membeli, maka kalau dia mu'siran, orang miskin, laisa indahu ma yafdul an mu'natihi wa hawaijihi,
tidak memiliki kelebihan harta dari uang belanjanya, hajat-hajat yang asliyah, tidak memiliki sedikit pun lebihan yang bisa membeli budak, maka fasiyamu syahraini mutatabi'ain, maka berpuasalah 2 bulan berturut-turut, artinya sambung menyambung, tidak boleh terputus. Kalau terputus, ulangi lagi dari awal lagi 2 bulan. Baru 37 hari atau 46 hari putus. Belum. Ulangi lagi dari 1 lagi. Sampai 2 bulan, 60 hari tidak terputus. Baik. Bagaimana kalau pembunuhnya perempuan? Bisakah? Hah? Bisakah berpuasa 2 bulan berturut-turut? Tidak akan bisa. Karena dalam 1 bulan mesti ada haid. Haid tidak boleh puasa. Sehingga dikecualikan mutatabi'aini, harus sambung menyambung, tidak boleh terputus, kecuali kalau ada udzur seperti haid dan sejenisnya. Ay la yaftur atau la yaftur bainahuma min ghairi udrin, tidak berbuka di tengah-tengahnya tanpa udzur. Fa in aftara li udrin, kalau berbuka karena udzur maka tidak memutus tatabu', tidak dianggap memutus puasa 2 bulan tadi. Contoh yang paling jelas haid. Seorang wanita tidak mungkin kalau gitu, kapan dia bisa melaksanakan 2 bulan berturut-turut sampai nanti menopause. Kalau sudah tidak haid lagi, kalau sudah tua sekali. Barakallahu fikum. Kembali. Maka para ulama menganggap haid adalah udzur, sehingga dia puasa putus haid. Begitu haidnya berhenti, langsung puasa sampai haid lagi. 2 bulan berturut-turut. Baik, dan disamakan dengan haid adalah sakit. Karena haid itu kata Allah huwa adzan. Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya tentang haid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisa. Katakan bahwa itu adalah adza. Adza itu gangguan atau sesuatu yang mengganggu, suatu yang menyakiti, suatu yang jelek, maka jauhilah mereka para wanita, artinya dilarang menjimainya. Barakallahu fikum. Kembali kepada pandangan para ulama, maka kalau laki-laki terkena ada gangguan penyakit dengan tiba-tiba, tentunya bukan keinginan dia, bukan keinginan siapapun. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Itu takdir Allah, apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Sakit, terpaksa harus berbuka. Maka begitu sembuh, lanjutkan kembali. Tidak usah diulang dari awal, tidak, karena itu udzur syar'i. Wa in kana li ghairi udzrin, tapi kalau bukan karena udzur, apakah karena merasa lelah, capek, besok saya mau istirahat sebentar lah, 2 hari, batal dulu, sambung lagi. Enggak boleh. Tidak boleh. Harus 2 bulan berturut-turut. Barakallahu fikum. Wa in kana li ghairi udhrin in qata'at tatabu'. Kalau tanpa udzur berbukanya, maka tatabu'nya terputus. Kalau tatabu'nya terputus, wajaba istinafus shaum. Istinaf artinya mengulangi dari awal. Istinaf maknanya mengulangi lagi dari awal lagi, hitung dari 1 lagi. Masalah berat. Nah, memang berat. Emang pembunuhan enggak berat. Jangan main-main dengan masalah darah kaum muslimin. Jangan main-main dengan darah umat Islam. Berat. Urusannya sangat berat. Barakallahu fikum. Taubatan min Allah, sebagai taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ay hadhil kaffarat allati awjabaha Allah 'ala al-qatil taubatan min Allah 'ala ibadihi wa rahmatan bihim. Kafarah ini, tebusan-tebusan ini yang Allah wajibkan atas orang yang membunuh dengan tidak sengaja,
Sebab kalau membunuh sengaja dikisos. Sang pembunuh dibunuh. Membunuh dengan pedang, maka dibunuh dengan pedang pula. Membunuh dengan melempar dari atas gedung, maka dia harus dibunuh dengan dilempar dari atas gedung. Na'udzubillah. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa ta'ala dari qisas. Jangan main-main dalam masalah pembunuhan. Kembali kepada kitab. Dan itu Allah wajibkan sebagai taubatan. Maka yang dibahas di sini adalah yang tidak sengaja. Yang tidak sengaja saja begitu beratnya. Sebagai taubat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jalan taubatnya. Ini, kalau kalian mau taubat, ini jalannya. Merdekakan budak. Gak punya, saya orang yang miskin. Kalaupun orang kaya, mau beli di mana budak? Ayo, kalau gitu puasa 2 bulan berturut-turut. Barakallahu fiikum. Kembali kepada kitab. Taubatan minallah ala ibadih wa rahmatan bihim, dan sebagai rahmat untuk mereka. Wa takfir lima asahu an yahsula minhum, dan juga untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan yang bisa jadi ada pada mereka. Asa an yahsula minhum, bisa jadi ada kesalahan pada mereka. Saya tidak sengaja, iya memang tidak sengaja, tapi engkau bersalah. Mengapa bersalah? Ngapain mukulin teman? Itu kan kesalahan. Ya tapi saya tidak berniat untuk sampai membunuhnya. Kamu punya salah, jelas. Taib, atau main-main dengan perkara yang berbahaya, itu kesalahan juga. Asahu an yahsula minhum, bisa jadi terjadi kesalahan itu pada mereka min taqsirin, karena kekurangan-kekurangan pada dirinya, wa adamu ihtiraz, karena kekurangan hati-hatian. Benar bahasa Indonesianya, kekurang hati-hatian, kekurang hati-hatian. Jadi kurang hati-hati itu kesalahan juga. Itu kan tidak sengaja. Iya betul tidak sengaja, tapi engkau tidak hati-hati, sembarangan. Mengapa kebut-kebutan? Emang dikejar siapa kamu? Itu kesalahan juga. Kama huwa waqi'un katsiran lil qatil khata'a. Sebagaimana sering terjadi pada orang yang membunuh tidak sengaja, kebanyakan karena taksir, kebanyakan karena ada muhtiraz, kebanyakan karena kekurangan dia, tidak hati-hati, karena sembarangan, karena tidak berpikir panjang. Wa kana Allahu aliman hakima, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha memiliki hikmah, Maha mengetahui. Ai kamilul ilmi kamilul hikmah, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna keilmuannya dan Maha sempurna hikmahnya. Tidak tersamar sebiji darah pun di bumi ataupun di langit. Hikmah Allah Subhanahu wa taala. Tidak tersamar sedikit pun ilmu Allah dan hikmah Allah di bumi dan di langit. Silahkan kalian lihat apapun yang ada di muka bumi ini dan apa yang ada di langit sana. Semuanya membuktikan kalau Allah Maha berilmu dan Maha memiliki hikmah. Wala asghar min dalika wala akbar. Tidak pula yang lebih kecil dari itu, tidak pula yang lebih besar. Fi ayyi waqtin kana wa ayyi mahallin kan, di tempat manapun, di waktu kapanpun, kalian akan melihat dengan jelas hikmah Allah dan ilmu Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri-diri kalian sendiri, apakah kalian tidak lihat? Pada badan kalian, pada organ-organ kalian ada hikmah. Kamu tidak pernah berpikir mengapa kamu bisa menggerakkan tanganmu, bisa menggerakkan kepalamu, bisa menggerakkan kakimu, tapi mengapa engkau tidak bisa menggerakkan jantungmu sendiri? Coba berhentikan 1 menit atau 2 menit saja, terus jalankan lagi.
Bengong semua. Loh, gimana caranya Ustaz? Lah itu, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian sendiri ada hikmah Allah Subhanahu wa taala, bahwa hati-hati kalian di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuhu kaifa yasha. Kapan Allah berhentikan, berhenti. Tidak perlu sakit, tidak perlu kecelakaan, enggak perlu ada musibah, enggak perlu ada apapun. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk orang ini mati, Allah hentikan jantungnya, selesai. Wassalam. Dokter bingung, sakitnya sakit apa? Oh, serangan jantung. Maksudnya apa, Dok? Jantungnya berhenti. Kenapa sebab berhentinya? Ya nggak tahu. Tiba-tiba berhenti. Kalau dia beriman pada Allah, dia akan menjawab qadarullah. Allah yang memanfaatkan, mau apa lagi? Tidak perlu harus sakit, tidak perlu harus tua. Barakallahu fikum wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa kana Allahu aliman hakima. Allah Maha berilmu dan Maha memiliki hikmah, dan itu terlihat jelas dalam seluruh makhluk-makhluknya yang Allah ciptakan. Seluruh apa yang di bumi dan apa yang di langit sana. Dan pada diri-diri kita pun ada bukti-bukti keilmuan Allah dan hikmah Allah. Dan pada apa yang sedang kita bahas juga menunjukkan hikmah Allah dan ilmu Allah. Tidak keluar dari hikmah Allah Subhanahu wa taala karena waktunya sudah habis, maka saya langsung terjemah saja dengan ringkas juga. Barakallahu fikum. Karena yang lanjutnya adalah rincian dari hikmah tadi. Bahwa ini adalah hikmah Allah, termasuk dalam hukum masalah pembunuhan ini tidak lepas dari hikmah Allah Subhanahu wa taala pada hamba-hambanya. Lighayatul hikmah, bahkan puncak hikmah yang tertingginya, puncak ilmu Allah yang tertingginya, sehingga Allah mengatur dengan aturan-aturan tadi. Ikhwan ibn a'azakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan, memberikan hukuman, memberikan jalan taubat. Masing-masingnya sudah kita jelaskan. Hukuman, hendaklah dia memerdekakan budak atau berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini taubatan min Allah, agar dia jera betapa beratnya itu 2 bulan berturut-turut. Barakallahu fiikum. Supaya tahu bahwa masalah pembunuhan ini berat. Itu hikmah. Demikian pula ketika Allah wajibkan diat musallamatun ila ahli, itu juga hikmah, sehingga keluarga lagi sedih tiba-tiba menjadi kaya mendadak. 1 miliar lebih, bisa 2 miliar. Maka terhibur dia sedikit dari kesedihannya. Adapun apa yang terjadi, qadarullah wa ma syaa fa'al, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan dia tiba-tiba mendapatkan uang segitu besarnya. Jubran liqulubihim. Bukankah itu juga hikmah? Hikmah. Demikian pula ketika diwajibkan kepada orang yang membunuh tidak sengaja tapi mirip sengaja, seperti tadi yang kita ceritakan tentang orang yang memukuli atau mengkeroyok seseorang, semuanya disuruh membayar urunan. Bukankah itu juga hikmah? Semua yang terlibat ikut mengumpulkan uangnya, membayar, ikut merasakan beratnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, dan lain-lainnya dari hikmah-hikmah Allah di dalam hukum-hukum tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Yang dibahas tadi membunuh tidak sengaja. Kalau membunuh sengaja, Allah katakan wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Ayat berikutnya. Siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam, kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah murka kepadanya dan Allah melaknatnya, dan Allah persiapkan untuk mereka azab yang besar. Berapa ancaman? Jahanam, ghadiballah, kemurkaan Allah, laknat Allah. Ini mengerikan sekali bagi orang yang membunuh mukmin dengan sengaja. Dan termasuk yang dimaksud mukmin adalah muslim, membunuh muslim dengan sengaja.
fajazahu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu naran 'adaban 'azima. Naktafi hadzal qadar, barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammad